hati kita boleh dihangatkan oleh kuasa Roh Kudus saat ini. Amin. Monggo saling berjabat tangan, sampai kiri kanannya. Untuk kita saling menyemangati, kita akan mulaikan ibadah kita pada hari ini. Sak jengke kita nderek Gusti, uripe kita diberkahi ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bertemu dengan orang-orang yang istimewa saat ini. Kita akan datang pada Tuhan, kita semangati. Kadose kok mboten sekeco lek mboten kula aturi jumeneng. Monggo Bapak Ibu kula aturi jumeneng. Sak jengke kula nderek Gusti. Amin.
sukacita ya Bapak Ibu ya. Amin. Di tengah-tengah kita ada beliau yang biasanya kita lihat di YouTube, tapi sekarang kita berdampingan dengan beliau. Berhadapan. Puji Tuhan. Dengan penuh hormat untuk doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Prayogo. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami muliakan, Allah yang bertata di atas segala pujian, yang bertata di surga, kami datang kepadamu untuk mengucapkan puji dan syukur karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Sekalipun di tengah-tengah hujan, tapi kami percaya semangat kami untuk belajar, untuk terus berjuang, tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Mari Engkau hadir tengah-tengah kami di tempat ini, di dalam acara ngaji Rasa Sejati Kyai Tosari yang disampaikan oleh hamba-Mu yang Tuhan pakai luar biasa, yaitu Bapak Bambang Nursena. Tuhan, urapan Tuhan turun atas hamba-Mu dan kami semuanya, sehingga kami boleh terus menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin mengerti rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Amen. Bahkan kami tidak hanya menikmati setiap berkat-berkat Tuhan, tapi kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh menjadi terang dan garam bagi sesama kami. Amen. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada petang hari ini, dan kami juga mengucap syukur tanggal 6 Januari yang lalu kami sudah melaksanakan Natal gabungan. Mengucap syukur banyak mereka yang diberkati Tuhan, dan kami panitia mengucap syukur hanya karena campur tangan Tuhan kami boleh melaksanakan Natal gabungan dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik berkat tempat ini. Kiranya urapan surgawi turun atas kami semua yang ada tempat ini, juga diberkati kami semua yang melayani, pemain musik, WL Singer, dan kami semua yang ada di sini juga Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan menuju tempat ini, Tuhan sertai lindungi sampaikan ke tempat ini dengan selamat. Bersyukur Engkau sudah menyertai kami sepanjang tahun 2024. Kami yakin dan percaya ketika Engkau sudah menyertai kami sepanjang tahun 2024, Engkau pun juga akan menyertai kami sepanjang tahun 2025. Sekalipun kami tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2025, satu hal yang kami tahu, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan yang penuh kuasa, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kehidupan kami semakin hari, kehidupan kami semakin serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan awal acara sampai akhirnya hanya ke dalam tangan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memohon, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita kembali berterima Tuhan. Walaupun cuaca kurang mendung, kita tetap bersuka di hadapan Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersuka cita, kita akan pujikan pujian. Oh betapa indahnya. Amin.
Ayo siapa saja, sama orang yang sudah tua saja gandol Gusti, anak muda juga gandol Gusti ya. Bapak Ibu coba tepuk tangan kanan kirinya ini menyemangati samping kanan kirinya. Semangat semangat ya. Puji Tuhan. Kalau kita di luar melihat hujan rasanya seperti nggak mau semangat, tapi karena kita ada Roh Tuhan kita pasti semangat. Mari kita pujikan gandol Gusti. Semangat ya Bapak Ibu. Jangan hanya cemberut saja. Goyang Bapak Ibu ya. Kalau kita tambah usia itu kan meskipun tidak memiru jari, tapi kan sudah kita bergerut-gerut ya. Tapi kalau kita memuji Tuhan nggak bahagia, nggak happy, itu rasanya nggak enak. Kalau hatiku ayun tentem, kita pegang ini dada kita, hatiku ayun tentem. Semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, gandol Gusti.
sekali lagi pujian beres kabeh. Semua masalah, semua beban kalau ada Tuhan, kalau bersama Tuhan pasti beres kabeh. Amin. Bapak kasih Tuhan. Tuhan
duduk ini Pak. Ini duduk apa enggak? Oh duduk Pak. Duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, sangat bersemangat walaupun hujan deras. Saya sampai menggeh-menggeh nuruti. Iya, song leadernya luar biasa. Ya, Ibu, Bapak, anak. Anak-anak ya. Halo anak-anak. Nih, halo ini. Ya, kalau Pak Krista bilang halo, kalian bilang hai, gitu ya. Halo anak-anak. Wow. Hai anak-anak. Halo, luar biasa. Itu memang anak-anak 50 tahun yang lalu. Iya. Baik, Ibu, Pak, Saudara, dan juga anak-anakku sekalian. Ya, mereka walaupun mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi mereka sedang belajar mengaji itu. Nah, kali ini kita akan bersama-sama dengan Dr. Bambang Nur Sena itu ngaji tentang pemribungan teologi. Nah, karena sebenarnya teologi itu tidak ada yang asli, itu tidak ada. Oh, asli, oh, tidak ada. Begitu masuk sini, yang namanya Mazmur 133 ayat 1 tadi, Hinematov Wumanayin Sefet Ahim Ham Yakat. Jadi, oh betapa indahnya ya, gitu ya. Khas ya di sini. Baik, mari. Oh ya, sebelum itu kami mengucapkan dulu terima kasih kepada Bu Nurul. Ya, Bu Nurul matur nuwun nggih, sudah difasilitasi tempat ini. Sebenarnya kita juga mengundang Pak Andreas Edi Susetyo, anggota DPR RI yang kemarin ada di Malang. Tapi beliau oleh karena satu sebab segera balik ke Surabaya, diwakili oleh fotokopinya, namanya Mas Ari, itu dari Yogyakarta. Silakan berdiri Mas Ari. Ya berdiri dong. Ya, ya kan? Kalau dilihat jarak 1 kilo mirip Andreas. Ya, terima kasih. Di sini juga hadir Dr. Swiknyo, Pendeta Swiknyo. Sugeng dalu Pak Pik. Ya, matur nuwun. Juga Ibu Pendeta Yuyun Purwandini. Di mana Bu Yuyun ya? Oh. Ya. Nggih, matur nuwun. Baiklah, kita akan mulai. Mungkin nanti Pak Bambang akan perlahan-lahan mengajari kita. Kok disebut ngaji ya? Kok kayak dulur-dulur bilang apa sih artinya ngaji, dari bahasa apa, dan kenapa yang dipilih Paus Kusposari. Nah, mari kita bersama-sama berikan kesempatan Pak Bambang. Nanti beliau akan menguraikan, tidak usah panjang-panjang, sampai jam 23 malam. Aduh. Iya. Baik, silakan Abah, silakan. Ya, selamat sore, shalom. Shalom. Ibu, ini kali pertama dari tahun ini kita mengawali tahun baru dengan apa yang tadi disampaikan Pak Krista, yaitu ngaji Roso Sejati. Kenapa Roso Sejati? Karena gereja-gereja di Tanah Jawa, baik itu di KJW di Jawa Timur, di KJ di Jawa Tengah, di ITJ Gereja Injili Tanah Jawa, di KJTU, itu sesungguhnya pertama kali munculnya justru dimotori oleh para tokoh yang disebut kiai, mulai dari Kiai Tunggul Wulung atau Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Dulu nama muda beliau itu adalah Raden Dokusumo, dan ketika menjadi Demang di wilayah Kediri, namanya adalah Demang Atmodirjo. Setelah dikejar-kejar oleh Belanda karena keterlibatannya dalam perang di Wonogoro, lalu beliau memakai nama samaran yaitu Abdullah.
Namun akhirnya perjumpaannya dengan Kristus di Gunung Kelut, lalu beliau dibaptis dengan nama Ibrahim, sehingga namanya Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Lalu ada muridnya yang namanya Raden, yang nantinya disebut dengan Kiai Sadra. Keduanya itu melahirkan komunitas Kristen di Jawa yang nantinya kemudian dikelola bersama dengan para sending di Belanda. Jadi sesungguhnya kekristenan itu tidak dibawa secara murni-murnian oleh Belanda, tidak, tapi itu perjumpaan antara budaya Jawa dengan kekristenan yang kemudian disentuh oleh pendidikan modern yang kemudian berkenalan dengan dunia barat. Jadi kalau bicara tentang dunia barat, itu bukan hanya Kristen. Kita pakai listrik, pakai pesawat telepon, sampai sekarang pakai HP, Google, itu semua sentuhan dengan dunia barat. Secara khusus adalah teknologinya diperkenalkan oleh yang disebut Israel laknatullah. Jadi kita laknat-laknat, tapi teknologinya kita pinjam tanpa kita tahu berterima kasih kepada orang-orang Yahudi. Karena itu melihat dunia itu tidak bisa model hitam putih. Semuanya harus bernuansa. Bahkan mereka yang disebut kaum irhabi, kaum teroris yang mengacaukan banyak negara di dunia, itu teknologinya juga itu teknologi barat. Nah, saudara-saudara, lalu Kiai Paulus Tosari itu salah satu dari motor pekabaran Injil dalam konteks masyarakat Jawa, khususnya nanti yang melahirkan gereja yang nantinya bernama Gereja Kristen Dawi Wetan. Paulus Tosari itu satu kiai Kristen Jawa yang meninggalkan bagi kita sebuah semacam sistematik berteologi dalam bentuk tembang mocopat, yaitu Indung Rasa Sejati. Karena itu forum kita ini harapannya bisa bersinambung secara kontinu untuk menghidup-hidupkan spirit yang mungkin mulai luntur di desa-desa dan komunitas-komunitas Kristen di Jawa. Nah, namanya ngaji itu juga bukan hanya miliknya agama tertentu. Kalau saudara-saudara membaca literatur Jawa sebelum zaman Mataram Islam, itu kira-kira zamannya Dyah Bantung. Kalau Anda membaca literaturnya, namanya abad 10 ya, namanya itu adalah Sang Hyang Kamahayanikan. Itu sesungguhnya kitab semedi Buddha. Nah, di sanalah salah satu kegiatan melatih disiplin diri itu namanya ngaji. Dan secara khusus ngaji untuk belajar semedi itu namanya ngaji tarka. Lalu mulai nantinya di zaman Majapahit ada namanya guru pengajian. Jadi ngaji itu berasal dari kata aji, sesuatu yang sangat dihargai. Jadi mengaji berarti juga mendaraskan dalam hormat hidup-hidup suci dari Rigveda, dari kitab-kitab Buddhis yang disebut dengan parita-parita suci. Dan ketika nantinya masuknya agama Islam, baru kata ngaji itu dipinjam oleh Islam dengan nama pengajian. Ya, murid-murid yang mendapatkan pelajaran itu dulunya sebelum zaman Islam itu namanya sastri. Kenapa sastri? Karena sastri itu artinya para pembelajar kitab-kitab, baik itu hukum, agama maupun sastra. Makanya kalau saudara-saudara membaca literatur di zaman Majapahit ya, misalnya kita membaca misalnya yang paling terkenal kitab hukum
Utara Manawa Dharma Sastra. Utara Manawa, Manawa. Kenapa disebut Manawa? Manawa Dharma Sastra. Dharma itu adalah agama, kebajikan, hukum, ya. Sastra itu artinya aturan. Jadi bisa dimaknai kesusastraan dalam pengertian modern sekarang, tapi juga bisa berarti kitab undang-undang, bisa berarti undang-undang keagamaan. Makanya Majapahit yang sampai sekarang masih lestari di Bali itu masih mengenal misalnya kitab Utara Agama, Utara Manawa Dharma Sastra, kitab undang-undang Sambyang Adidama. Sampai hari ini masih dikenal oleh hukum adat Majapahit. Dan kata sastra itu artinya ajaran, agama, hukum, kesusastraan dalam makna modern, itu makna yang paling sempit. Dan para pembelajar sastra itu namanya sastrin. Nah, tempat besar, rumah di mana orang banyak mengaji sebagai seorang sastrin itu namanya mandala, rumah besar. Maka orang-orang yang belajar hukum, belajar Veda, belajar undang-undang Hindu itu namanya sebuah tempat yang disebut mandala sastrin. Mandala sastrin akhirnya setelah zaman Islam, karena orang Arab tidak bisa ngomong huruf C, kalau huruf C dibaca S, makanya sastrin dibaca santri. Mandala sastrin disebut pesantren. Tapi orang Jawa yang masih fasih mengucapkan C itu membacanya cantrik, cantrik di padepokan. Jadi itu sebetulnya saudara-saudara itu warisan bersama. Begitu juga kata kiai. Kata kiai itu juga bukan Islam. Akhirnya dipakai oleh Islam. Itu pun hanya di Jawa. Kalau Bapak Ibu pergi ke Sumbawa nggak ada kiai di sana. Yang ada tuan guru. Jadi kalau kiai haji namanya tuan guru haji. Di tanah Sunda namanya ajengan. Tapi kalau Anda pergi ke Lodoyo, di mana ibu saya dimakamkan di sana, ya, itu ada namanya Kiai Prada. Itu bentuknya gong. Makanya gong tidak ada kopiahnya kan. Itu namanya Kiai Prada. Kita masih kenal Kiai Bodronoyo yang tidak lain adalah Semar. Itu juga gelarnya adalah Kiai. Kemungkinan besar ada apa? Ada kurang dekatnya. Kemungkinan besar kata kiai itu asalnya dari kata rangkian. Kata R di tengah-tengah itu kadang-kadang dalam bahasa Jawa kuno tidak bisa diucapkan oleh Jawa Baru. Makanya misalnya seperti penyederhanaan kata rahadian menjadi raden misalnya. Maka raklian, ra itu sebutan untuk hormat. Misalnya tempatnya para jam. Jam itu Tuhan artinya. Ra di sini ungkapan memperbesar maha. Maka rah jangan dikasih kata sandang P, ya pa dan an dalam bahasa Jawa. Bahasa Indonesia ke dan an. Maka disebut pak jangan. Tempatnya sembahyang. Tapi tempat sembahyang yang dimuliakan parah jangan. Makanya orang ibadah di Jawa namanya sembahyang. Sembahyang itu bahasa Jawa kuno asli. Sebelum munculnya Hindu mengenalkan kata dewa, Islam mengenalkan kata roh, kata Allah, Kristen mengenalkan kata Elohim, dunia Barat mengenalkan kata Lord, kata God. Kita menyembah Tuhan itu sembahyang. Yang itu Tuhan. Nah makanya kalau orang yang beribadah kepada Tuhan sebagai titahnya Tuhan namanya titah yang. Maka wong disebut tiang. Benar nggak?
Kula menika tiyang Jambi kemawon lho Mas. Secara tidak sadar kita mengaku diri saya ini makhluknya Tuhan, ciptaannya Tuhan, namanya tiang. Tidak hanya di Jawa, kata aku di Bali tiang, di Jawa tiang. Orang yang sembahyang menyembah Tuhan, menyembah Sang Hyang, namanya sembahyang. Nah itu sebuah proses inkulturasi budaya. Tapi zaman sekarang ini kan rata-rata bahasa mau dijadikan agama, gitu kan? Musik mau dijadikan agama tertentu, ngaji dijadikan agama tertentu, dan biasanya orang Kristen itu ngalahan. Ya wis lah, kiai wis digawe tonggo ya ade rasa gawe kiai gawe pandito. Padahal pandito itu Hindu, pandit jadi pandita. Kita menghindari Jawa kita malah dapat Hindu kan, tapi ora apa-apa beduk di sebelah ini badut di kapane kan itu kan. Tapi supaya kita tidak tahu akar sejarah kita, makanya tembang kita termasuk ketika Kiai Tosari mengubah rasa sejati itu Mocopat sudah ada. Tapi Mocopat itu sudah ada sebelum zaman Sunan Kalijogo. Wayang itu sudah ada sebelum zaman Wali Songo. Tapi kalau diaku jadi miliknya agama tertentu asal wis pokoke ora ngebom omahe tanggane ora apa-apa lah. Yang penting damai. Tapi artinya apa? Kita yang menjadi milik bersama dari kebudayaan besar itu jangan kemudian ketika sudah diurus hak ciptanya oleh orang lain kita diam saja. Kiai itu warisan bersama, wayang itu warisan bersama. Jauh sebelum zamannya Islam, di abad ke-10, sekali lagi zamannya Dia Barito, kita sudah mengenal istilah wayang itu. Si Balidi mawayang buat yang macarita bima yakumara icaka mawayang Ramayana Imamu Mabano itu abad 10 itu. Bapak Ibu tahu bahasa Jawa abad 10? Namanya orang aja nggak ada, namanya Bambang itu nggak ada, Suwekno itu nggak ada. Itu zaman Jawa baru setelah abad 17 ke atas. Kata Bambang itu asalnya dari bahasa Sanskerta. Bamba sungai. Ang di sini itu kata penghubung. Misalnya mangka artinya mongko bahasa Jawa Barat. Jinakwa lawan siwatatwa tunggal itu karya siapa? Sutasoma, karya Kutantulan. Mangka ing jinakwa jadi mangkang jinakwa lawan siwatatwa tunggal benika tunggal ika tanhana dharma mangkrua Kutantulan 1380 Masehi. Mongko ing menjadi mangkang jinakwa. Sesungguhnya walaupun pusat inti dari jina itu Sang Hyang Buddha lawan siwa tatwa dan esensi siwa tunggal adanya, bineka yang beda-beda itu tunggal ika sesungguhnya satu juga. Tanhana itu tantono bahasa Jawa sekarang. Dharma kebenaran, mangkrua itu makro itu artinya dualistik. Makanya sampun pandro tinggal misalnya. Mangro itu tidak satu tujuan. Makanya orang beragama itu harus fokusnya satu kepada Tuhan, namanya sembahyang. Jadi dulu wayang itu dimainkan untuk penyembahan kepada Tuhan. Mawayang buat yang memainkan wayang untuk Tuhan. Lakonnya apa Pak Mantap? Kira-kira kalau sekarang Macarita ceritanya Bima Yakumara. Bima ketika masih muda. Makanya di relik-relik candi Jawa Timur itu banyak gambarannya Bima kan. Bima Sena. Makanya nama saya Bambang Nur. Itu Arab, Seno itu bahasa Jawa. Jadi Sanskerta, Arab, Jawa asli. Ya maka Bambang
Ang itu sebetulnya seperti kata sambung tadi, Bamba Aja bisa, keturunan dari Aja bisa. Kalau di bahasa Jawa kan Bambang Aja bisa, keturunannya, nya itu ang. Itu masih diperlestarikan dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Tagalog Filipina. Kenapa Tagalog? Karena Tagalog itu satu rumpun dengan kita dulu, makanya menghitungnya 1, 2, 3 masih sama dengan kita. Ya, misalnya 1 itu esa, asa, 2, 4, lu, 4, 5, anin, bahasa Tagalog. Kalau bahasa Jawa kuno, 1 itu sa, siji itu sejak zaman Kartosuro, 1 itu sa, 2 itu 2, 3 itu telu, 4 itu 4, itu bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa baru, siji, loro, telu tadi itu. Tapi Bapak Ibu jangan lupa ya, kata sa dalam bahasa Jawa kuno masih dipakai sampai dalam ungkapan Jawa baru, misalnya sa dumuk batuk, sa nyari bumi. Sa di sini 1. Sa dumuk batuk, 1 sentuhan dahi, sa nyari seluas, 1 luasnya bumi. Sa dumuk batuk, sa nyari bumi, dan kokoi kan apa nganti mati ya, seperti itu bahasa Jawa baru. Makanya ketuhanan yang Maha Esa itu dari bahasa Jawa kuno, tidak ada urusannya dengan Arab, tidak ada. Ketuhanan yang Maha Esa itu bahasa Jawa kuno, bahasa Bali kuno, bahasa Tagalog kuno. Itu akar kenusakaraan kita sebelum Kristen, sebelum Islam, sebelum Hindu, sebelum Buddha. Maka kalau orang Indonesia menjadi Islam, silahkan berislam. Tapi Islamnya harus berakar pada budaya Nusantara, bukan budaya Arab. Berangkat dari desa Kristen yang namanya Peniwen, secara khusus Ringin Pitu. Nah, kenapa Ringin kok harus 7? Zaman Mojopahit, ya biasanya pengadilan itu dilakukan di bawah pohon beringin. Makanya Profesor Soeharto dulu zaman Bung Karno, ini kemana-mana zamannya Bung Karno, Bung, kenapa lambang keadilan kita terus Dewi Justisia yang matanya tertutup membawa timbangan? Nah itu kan dewinya orang Romawi. Kata Bung Karno, apakah kita punya simbol tentang keadilan? Ada, Bapak Presiden. Hukum itu tidak hanya menyangkut keadilan seperti dipahami orang Eropa, orang Barat. Bagi kita orang Indonesia, hukum juga adalah keseimbangan dan pengayoman. Makanya lambang pengayoman itu apa? Pohon beringin. Nah, jumlah hakimnya namanya 7. Makanya ada jekso kepitu. Ya, kalau dalam Majapahit itu adalah namanya Sabta Yaksa. Ya, karena itu kemudian undang-undang itu ditegakkan. Biasanya Pahom Narindra, raja didampingi oleh para abdi hukumnya itu mengadili rakyat di bawah pohon beringin. Makanya terus ada kata-kata Ringin Pitu. Meskipun saya kira Ringin ora pitu, tapi masih terpelihara dalam istilah Ringin Pitu. Makanya tidak usah juga kalau ada bakar dupa di pohon beringin kemudian Anda nyembah berhala itu, nyembah berhala. Oh, kata berhala itu pinjaman dari Hindu. Kan kasihan orang Hindu. Bahasanya dipakai, dipinjam, tak bayar hak cipta, dikafir-kafirkan. Bener apa tidak? Kalau saya dikafirkan ya protes lah. Karena apa lo? Kamu sudah pinjam, nggak pernah bayar. Berhala itu bahasa Sanskerta, masuk dari bahasa Jawa kuno. Apa yang tidak pinjam, saudara-saudara? Tapi ketika bahasa itu dipinjam, dia sudah dimaknai secara baru. Nah itulah yang namanya kontekstualisasi. Itu contoh misalnya, ketika kita melekan, ini sesungguhnya belum waktunya ini. Jam segini itu masih minum kopi biasanya. Belum waktunya. Nanti semakin malam, lingsir wengi itu semakin asik masuk ya. Makanya itu ada tembangnya. Ojo turu sore iki. Ya kan?
Jangan tidur pada waktu sore anakku. Ojo turu sore kaki. Ono dewa nganglang jagat, nyangking bokor kencanane, kena kanggo atetulak, sandang kelawan pangan, yoiku bagianipun wong melek sabar narimo. Gitu kan? Ojo turu sore kaki. Ono dewa nganglang jagat. Coba dewa itu artinya apa dalam ajaran Hindu? Dewa itu sakti-saktinya Sang Hyang Widi. Tapi ketika dipakai oleh orang Jawa belangkonan, masa istilahnya Hindu tidak. Ketika Islam masuk, Kristen masuk, dewa itu dianggap utusannya Tuhan, mirip dengan malaikat. Makanya ojo turu sore kaki, golek bengi, malaikat nggo bokor kencana bagi rezeki, kowe turu ra dibagi, gitu loh saudara-saudara. Makanya bagiannya wong sing melek, wong sing sabar, wong sing nrimo. Nah nilai-nilai universal seperti ini ada pada semua agama. Tapi bagi orang Kristen tentu kita perdalam penghayatannya, kita perdalam refleksinya melalui Injil suci. Ya itulah yang dibawa oleh Kyai Tosari. Makanya rasa sejati, rasane urip iku. Ini sembangnya apa coba? Gambo, ya kan? Apa tujuannya gambo itu? Anggambo kersaning yang menjadi tergila-gila dengan Tuhan. Tahu saudara-saudara kalau ganti waktu jaranan terus ada gambo itu kan ditambani itu kan, artinya apa? Orang begitu mabuknya tentang eksistensi ilahi, saking mabuknya jadi mabuk agama, bener nggak? Maka kalau mabuk aja kenemenan gitu loh. Kalau gambo boleh, tapi gambo kersaning yang agung. Itu makanya rasaning urip itu krono momor pamoring sawujud. Semua wujud ini kan sebetulnya ekspresi daripada ciptaan Tuhan. Jadi kalau saudara jiwit paha Bapak Ibu saudara sendiri rasanya loro, yodo jiwit koncone. Kalau kita minum manisnya madu kita merasakan, ya ingatlah pada orang lain juga membutuhkan manisnya madu. Kan seperti itu. Nah ini saudara-saudara, nah secara khusus hari ini masih dalam suasana tahun baru, Januari. Katanya Bapak pendeta dan Ibu pendeta, satu pendeta ya. Bapak pendetanya kan banyak, ada Pak Krista, ini Mater Pandito. Lalu kalau Pak Suwitno sudah lengser ke panditan tapi tetap jadi pandito. Karena pendeta itu sebetulnya tidak pernah emeritus. Pendeta itu tidak pernah pensiun. Emeritus itu hanya soal tata gereja. Tapi fungsi kependetaan itu seumur hidup. Kemudian pendalamannya apa dalam konteks tahun baru ini? Lalu saudara-saudara sering kali kan mendengar ceramah-ceramah dari orang yang mainnya kurang jauh. Dipikir kalau orang Kristen itu merayakan tahun baru itu sama dengan merayakan Dewa Janus. Dewa Janus itu kalau Anda lihat wajahnya itu ke depan dan wajahnya ke belakang. Itu artinya kalau bahasa anak-anak muda tahun 90-an itu masa lalu itu adalah kenangan, masa kini itu adalah kenyataan, hari esok itu adalah impian. Kira-kira seperti itu.
Jadi itu hanya soal sistem kalender. Tidak ada kalau meniup trompet itu kemudian kaitannya dengan Dewa Janus, itu tidak ada. Kalau saudara pergi ke Ponorogo, ada trompet, tidak ada kaitannya dengan Dewa Janus. Trompet, trompet, kempul, kempul, gambang era, ketipung, gimbal, pulang oleh elektron, selopet, pepelo, dan nyungkan, raih. Stop, bicara. Ini ada hubungannya dengan Dewa Janus? Enggak ada lah. Ini Ponorogo ini. Makanya mainnya yang jauh. Jadi apa kaitannya dengan Dewa Janus? Saya jelaskan begini ya. Ini masih tahun baru ini. Jadi kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Tanggal 21 April. Itu awalnya yang disebut dengan kalender Romanus. Romulus itu sebagai raja Roma pertama kali menetapkan kalender. Sistem itu dinamakan Ab Urbi Condita, setelah berdirinya kota Roma. Jadi hitungan tahun kita dulu itu setelah berdirinya kota Roma. Kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi, tanggal 21 April. Tapi peredaran yang dipakai itu Samsia, yaitu lunar solar system, pakai peredaran matahari. Berapa hari bumi mengelilingi matahari? 364 hari. Tapi sesungguhnya ada setiap 4 tahun sekali yang namanya kabisan. Jadi 364, 365, 4 tahun sekali. Waktu itu Raja Roma itu bulannya hanya 10. Nah ini kan bisa kacau ini, kan nggak cocok dengan hitungan peredaran matahari, peredaran bulan dengan matahari nggak cocok. Bulan pertama itu namanya Maris. Kenapa Maris? Karena Maris itu artinya musim semi, ya. Lalu Aprilis, Maius itu karena dewa, namanya dewa. Kemudian Juni itu dewa perang, Juno. Kemudian dulu namanya bukan Juli, tapi namanya hanya hitungan 1, 2, 3 sampai 10. Jadi 6 Sektilis. Kemudian yang ke-7 8, 9 Okto. Kemudian Novem, Desem. Novem itu 9, Okto itu 8, Desem itu 10. Karena kekacauan kalender ini, karena nggak cocok, cuma 30 hari, lalu disempurnakan oleh seorang namanya Kaisar Julius. Kaisar Julius itu kemudian mengirimkan orangnya ke Alexandria, Mesir. Kenapa ke Alexandria? Ahli-ahli astronomi itu pusatnya di Alexandria. Saudara bisa bayangkan, abad pertama 2-3 sebelum Masehi, Alexandria sudah punya perpustakaan besar dengan koleksi 400.000 buku. Bayangkan, kota kedua peringkat terbesar perpustakaannya itu adalah Pergamus. Pergamus itu sekarang namanya Bergama. Itu salah satu dari 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Namanya Pergamus, koleksinya 200.000 buku, abad pertama. Lalu yang ketiga Efesus, juga salah satu dari 7 gereja di Asia Kecil yang digembalakan pimpin oleh Rasul Yohanes putra Zebedius. Koleksinya 150.000 buku. Makanya bukan hal yang aneh apabila ketika Roma terjadi kekacauan kalender, dia menyuruh ahli kalendernya pergi ke Mesir. Orang Mesir sudah punya kalender Mesir kuno, 12 bulan atau kadang-kadang 13 bulan. Itu tergantung menyesuaikan menit dan detiknya. Setelah dari Mesir itulah diusulkan, revisilah kalender ini tahun 46 sebelum Masehi,
lalu tambahkan 2 bulan sebelum Maris, lalu ditambahkan 1 bulan namanya Januari. Kenapa? Karena orang Roma waktu itu belum Kristen, jauh sebelum zaman Kristen. Makanya ya sebutannya dewa kayak tadi kita itu loh. Oh no, dewa. Padahal dewanya kan beda, tapi pemaknaannya secara Kristiani, secara Islami tidak lagi dewa di zaman sebelumnya. Maka ditambahkan 1 bulan namanya Januari plus Februari. Februari itu ucapan syukur menjelang memasuki tahun baru bulan Maret atau bulan musim semi. Maka jadilah Januari, Februari, seterusnya Maret, April, Mei sama, Juni sama. Juli itu namanya dulu Sektilis, digantikan dengan Juli karena Kaisar Julian yang merevisi kalender. Setelah zamannya Kaisar Agustus dilantik sebagai Raja Yahudi oleh pemerintahan Roma, ditambahkan nama bulan yaitu bulan Agustus untuk memperingati Kaisar Agustus. Ditambahkan itu zamannya Herodes Agung, itu namanya bulan Agustus. Lalu setelah Agustus, September, Oktober, November, Desember itu masih sama, artinya 10, 9, 8, 7. Tapi sekarang Desember kan bukan bulan 10 lagi, bulan 12, akibat ada tambahan 2 bulan sebelum bulan Maret. Di Timur Tengah dalam kalender-kalender kuno semuanya diawali pada musim semi, dan musim semi itu bulan Maret. Makanya orang Yahudi ketika dulunya di Mesir kemudian masuk ke tanah perjanjian, mereka punya kalender namanya kalender Yahudi. Nah, kalender Yahudi itu tidak satu juga Bapak Ibu, ada 2. Kalender orang Parisi yang diikuti oleh gereja mula-mula di Yerusalem, itu kalender bulan, kalender Komaria. Sementara orang Yahudi yang lain namanya orang Eseni, yang meninggalkan bagi kita temuan-temuan penting. Alkitab berusia lebih dari 2000 tahun sampai sekarang eksis di Israel. Ini teman-teman yang pernah ikut saya ke Israel, termasuk Ibu Nurul, pernah saya ajak masuk ke museum yang menyimpan Alkitab yang usianya 2150 tahun. Lalu kita di Indonesia mengatakan Alkitabmu palsu, Alkitabmu palsu matamu gitu loh. Itu enak aja kalau ngomong. Makanya saya itu jengkel. Saya ajak ke Israel. Lah ini Alkitab kita dituduh palsu. Datang ke Israel cuma foto-foto, rugi sampean. Ayo masuk museum. Tapi kalau masuk museum ya lebih mahal sedikit membayarnya, $75. Tapi itu apa artinya dibanding dengan seumur hidup misalnya Anda hanya sekali ke Israel? Kalau tidak masuk museum Israel, di sana kita melihat naskah gulungan kitab Nabi Yesaya. Usianya tahun 150 sebelum Masehi. Jadi usia sampai hari ini 2150 tahun, eksis sampai hari ini. Hanya pada saat perang kemarin replikanya yang dipasang, tapi aslinya ditaruh di satu tempat yang tidak tahu. Nah kalau dibom kan bukti sejarah hilang akhirnya. Nanti tambah keras mereka ngomong, kita palsu, kita palsu. Kok ada buktinya aja masih ngomong palsu, benar nggak? Nah makanya kita melawannya tidak usah melayan adat lewat ayat. Itu nanti perang agama lewat sejarah. Saya ditanya, Yesus disalib apa enggak? Kalau usah dibahas, mesti disalib. Pasti disalib. Ojo moco Alkitab, rosa moco Alkitab. Nah kok bisa Pak? Alkitab itu kan kitab kita. Timbangannya Alkitabmu dinyek karo wong kowe loro atimu. Terus loro atimu gampang sepuh. Lah kalau sudah sepuh mau kemana alamatnya? Ke sana. Kita ini belum mau siap kapan aja Tuhan panggil. Tapi tugas kita belum selesai. Makanya doakanlah panjang umur untuk Pak Bambang, untuk Pak Krista, untuk Pak Wik, semuanya kita saling mendoakan. Kalau kita ngomong ego, kita sudah selesai kita. Ngapain kita harus nunda-nunda? Sekarang sakit, nanti juga akan sakit. Sekarang mati, nanti juga akan mati. Tapi tugasmu belum selesai bro. Tugas kita masih banyak.
Makanya kita terus melakukan edukasi termasuk peniwan ini. Nah, peniwan itu sudah mengenal Gusti Yesus sebelum saya loh. Bener loh ini. Masa kok yang ceramah kok malah saya? Mestinya kan bukan saya yang diceramai toh. Ya tapi enggak, pecut di sebelah nih, kebacut di belakang. Ya kan itu kan? Bener enggak? Nah itu soal kalender tadi. Kemudian setelah itu orang-orang SNI memakai kalender matahari. Jadi Yahudi kalendernya dua, kalender matahari dan kalender bulan. Hallelujah,
Dia